Halo teman-teman, kita ketemu lagi dan di Siester ini lagi nempel di slok yang menurut gua ini keren banget sih. Kalau misalnya teman-teman penasaran, tonton terus ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi di slok yang nempel di Siester ini adalah di slok keluaran dari Kranz ya, serinya VP6. Dan menurut gua Kranz VP6 ini punya fitur yang gokil juga sih ya. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh soal fitur, spesifikasi, dan lain-lain, kita bahas dulu soal paket pembelian kali ya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli Kranz VP6 ini, teman-teman yang pertama akan mendapatkan pasti unit gemboknya gitu. Terus yang kedua, teman-teman akan mendapatkan kunci sebanyak 3 set ya. Jadi menurut gue itu untuk kunci cadangan lumayan banyak juga sih. Selain dapat kunci juga teman-teman dapat serial number dari kuncinya tersebut. Jadi kalau misalnya nanti in case dalam pemakaiannya kunci teman-teman hilang semua gitu kan. Nah itu teman-teman bisa request beli kuncinya aja ke Kranz, tinggal nyertain si serial numbernya aja. Terus teman-teman juga dapat manual book dan yang unik lagi adalah teman-teman dapat baterai dan kunci L. Nanti gue akan jelasin baterai dan kunci L itu untuk apa. Terus selanjutnya kita bahas soal desain kali ya, sambil ini kita lepas dulu dari cakramnya, biar bahasnya lebih enak. Nah, jadi secara desain bentuknya seperti ini ya teman-teman dari Kranz VP6 ini. Menurut gua ini bentuknya cakep banget, unik, beda dari yang lain gitu. Jadi ya emang cakep sih, finishingnya juga model aluminium gini, kayak polish metal gini menurut gua cakep banget sih gitu. Terus juga secara desain ya, ini tuh bukan cuman soal estetika aja sih teman-teman. Jadi desainnya ini dari Kranz-nya ya, ini tuh didesain khusus biar bisa tahan congkel gitu loh. Kayak maksudnya kan ini gembok cakram gitu ya, ada possibility ke sana. Jadi selain untuk estetika, dia juga untuk kekuatan sih teman-teman. Terus juga kalau misalnya kita ngomongin finishing ya, nih untuk tulisan-tulisannya kayak gini, ujung-ujungnya ini tuh nggak ada yang bikin sakit di tangan loh teman-teman. Jadi dia tuh cuttingannya tuh beneran halus, enak dipegang gitu kan tuh. Jadi nggak ada yang gerinjel-gerinjel gitu untuk ukuran dislok ya. Menurut gue ini udah oke banget sih dibanding yang ada di pasaran. Ini secara build quality, secara desain, secara finishing ini udah oke banget sih. Jadi cakep aja gitu ngelihatnya enak dan megangnya juga enak gitu loh. Nah sekarang kita akan bahas soal spesifikasi dan fitur-fiturnya kali ya. Kita mulai dari bahannya dulu kali ya. Jadi si Kranz VP6 ini bahannya udah pakai aluminium seri 3 ya, dan itu untuk ukuran dislok udah oke banget sih. Biasanya di pasaran itu pada pakainya ya besi cor-coran sih ya yang di casting. Sementara si Kranz ini udah pakai aluminium seri 3. Jadi ini solid banget sih, solid, keras tapi tetap enteng gitu loh. Ini secara berat masih masuk akal gitu, masih reasonable gitu. Terus untuk penguncinya nih ya, kita lihat dia ini udah ukurannya 6 mili ya. Jadi VP6 ini stand untuk ukuran si pin ininya 6 mili. Jadi sebagai informasi juga di Kranz ini dia ada seri 10 dan 12 gitu ya. Jadi kalau misalnya 10 pinnya ini 10 mili dan 12 ya 12 mili, akan lebih tebal, lebih kuat gitu. Cuman kalau misalnya di sini 6 mili pun juga udah standar gitu loh. Misalnya teman-teman kebandingin dengan kunci gembok cakram lain yang ada di pasaran ya banyaknya juga 6 mili atau bahkan lebih kecil gitu. Terus kita lanjut lagi ke rumah kuncinya dulu kali ya. Jadi si rumah kunci ini dia punya sistem yang gampang banget untuk digunain teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nih lagi parkir, kita sambil nyontohin aja ya. Nih teman-teman mau pasang, tinggal klik. Ini udah selesai, udah kepasang teman-teman. Dan untuk melepasnya lagi, tuh udah tinggal gitu aja. Jadi untuk mekanismenya sendiri ya, mekanisme penggunaan kuncinya tuh gampang banget teman-teman. Jadi tinggal diklik, udah teman-teman udah aman, udah bisa tinggalin, dan ini mekanismenya udah ngunci gitu. Terus untuk kuncinya sendiri ya, selain dia secara penggunaannya simple, dia juga ini kuat dan aman loh teman-teman. Jadi misalnya nih, anggap aja ya possibility saat di parkiran, dia ini punya fitur yang namanya force guide. Jadi misalnya teman-teman nih
parkir gini, terus ada maling nih mau nyongkel pakai obeng min. Nah ini tuh dia nggak akan bisa teman-teman. Jadi si kuncinya ini ketika dia digetok pakai obeng min gitu ya, mau coba dijebol, dia ini ada mekanisme yang akan ngebikin si kunci ini dia cuman akan muter-muter doang gitu, jadi muter bebas doang, nggak akan pin ini nggak akan bisa ditarik gitu ya. Jadi ya si maling pun juga akan percuma mau ngegetok sekeras apapun, dia nggak akan bisa ngejebol si kuncinya, malah cuman akan muter-muter doang gitu. Nah ini sekarang kita bahas soal kekuatannya untuk menghadapi possibility apa yang akan dilakukan oleh maling motor gitu ya untuk menjebol si cakram ini. Jadi simulasi pertama kayak yang tadi udah dijelasin, kalau misalnya maling ngegetok si lubang kuncinya, nah dia ini kan tadi udah pasti nggak akan bisa gitu ya, lubang kuncinya akan muter-muter doang karena ada fitur force guide. Possibility kedua, maling biasanya kan nyongkel pakai linggis ya. Ini perumpamaan aja kunci ini sebagai linggis gitu. Kayak dicongkel gini-gini. Nah, ini tadi kan gue udah sempat mention di awal kalau misalnya si Kranz ini dia bentuknya cakep kayak gini tuh bukan cuma sekedar estetika, tapi juga untuk kekuatan ya. Jadi ketika ada maling mau nyongkel pakai linggis, itu si Kranznya sendiri udah ngebuktiin ya teman-teman. Kalau misalnya buat nyongkel pakai linggis itu dia butuh sekitar 2 menit lebih ya, sampai 3 menit gitu. Jadi kayak kalau misalnya nyongkel dengan waktu segitu, ya pasti udah akan ketahuan duluan gitu loh. Nyongkel ngubek-ngubek cakram gitu kan, orang ya pasti akan curiga duluan dan ketahuan duluan. Terus possibility lainnya adalah dengan digerinda nih teman-teman, yang mungkin agak ekstrim juga sih ya. Tapi tenang aja karena Kranz juga udah ngebuktiin nih produknya mereka ini digerinda gitu ya. Itu butuh waktu juga 2 menit lebih, dan setelah digerinda pun harus dicongkel juga ya, itu takes time gitu loh. Dan kalau misalnya maling sampai ngegerinda ya pasti akan ketahuan duluan sih ya teman-teman. Fitur selanjutnya yang nggak kalah keren adalah alarm ya teman-teman. Jadi kan di awal sempat di mention tuh teman-teman dapat baterai dan kunci L. Nah fungsinya ya untuk dipasang di modul alarmnya ini. Teman-teman tinggal buka kunci L di sini, nanti modulnya bisa dikeluarin, teman-teman pasang baterai, masukin lagi, pasang lagi, dan udah aman gitu aja. Dan ini untuk tutup modulnya bahannya solid juga ya teman-teman, keras dan rapi gitu. Jadi aman lah kalau misalnya untuk perlindungan si modulnya ini, teman-teman nggak perlu khawatir ya. Nah untuk alarmnya sendiri ini bukan cuman sekedar alarm biasa ya, karena pertama nih spesifikasinya dulu, secara suara dia itu bisa 120 desibel, dan menurut gue itu udah kenceng banget sih ya. Bahkan beberapa klakson aja nih ya, buat gambaran, klakson standar itu biasanya cuma 90 sampai 100 desibel aja. Ini 120 desibel, jadi secara suara sih akan kenceng banget ya. Terus ini alarm bukan cuma sekedar alarm yang kegoyang terus bunyi gitu ya, enggak gitu. Ini alarm tuh bisa diatur loh sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Caranya gimana? Jadi ini Kranz sudah ada aplikasinya juga gitu ya, dia udah bikin, nanti bisa connect melalui Bluetooth ya antara modul alarm di sini ke smartphone teman-teman. Nah di aplikasinya itu teman-teman bisa ngatur banyak hal, mulai dari mau sekencang apa sih alarmnya gitu kan, terus notifikasi tadi yang apa yang mungkin teman-teman sebelumnya sempat denger ya, kayak misalnya ketika kita pencet gini kan tadi ada bunyi juga gitu kan. Nah itu tuh bunyi notifikasinya itu bisa diatur, terus bunyi alarmnya itu juga bisa diatur loh teman-teman. Jadi apakah perlu sampai 120 desibel atau 100% atau ya teman-teman bisa atur sesuai dengan kebutuhan teman-teman lah gitu. Karena kan siapa tahu gue lebih suka yang nggak terlalu berisik nih, tapi gue lebih suka yang berisik banget. Nah itu teman-teman bisa atur gitu. Selain itu teman-teman juga bisa ngatur sensitivitas dari si sensornya nih. Jadi kayak misalnya sensornya itu kan ada 2 teman-teman, ada getaran dan guncangan. Jadi kalau misalnya movement dan guncangan gitu. Jadi kalau misalnya lagi dipakai gitu ya, terus keguncang gini, nah itu dia akan bunyi. Teman sensitivitasnya berapa besar, nah itu teman-teman bisa atur. Terus juga movement gitu kan, kayak misalnya lagi dipasang gini terus gerak gitu kan. Nah itu bisa diatur loh teman-teman. Jadi nggak kayak yang dipasang terus kegoyer dikit dia langsung bunyi berisik. Nah itu nggak kayak gitu teman-teman. Itu kan malah jadi agak ngeganggu ya, bisa jadi kan false alarm dan lain-lain gitu. Jadi
teman-teman bisa atur di situ biar nggak gampang bunyi gitu. Terus di aplikasi itu juga teman-teman bisa ngeliat nih berapa kali sih alarmnya bunyi gitu kan, kayak misalnya motor teman-teman tinggal di parkiran, kantor, kosan gitu kan, terus tiba-tiba ada bunyi ini, tapi teman-teman kan nggak tahu gitu ya. Nah di aplikasi itu bisa kelihatan, oh ini ternyata sebelumnya ketika diparkir itu udah sekian kali bunyi alarm loh gitu. Jadi itu teman-teman bisa ngeliat historinya. Dan untuk kapasitas baterainya sendiri gitu kan, tinggal sisa berapa persen sih, itu juga bisa dilihat di aplikasinya si Kranz gitu. Jadi menurut gue ya di aplikasinya pun udah lengkap gitu. Dan kalau misalnya teman-teman lagi cuman mau pasang gemboknya doang tanpa nyalain alarmnya ya, ini juga bisa loh teman-teman tanpa harus connect ke aplikasi gitu ya. Jadi caranya juga simple. Kalau misalnya teman-teman nggak mau nyalain alarmnya gitu ya, ini teman-teman tinggal pasang gini aja langsung. Nah ini dia alarmnya nggak akan bunyi teman-teman. Jadi tuh dia udah notify kalau misalnya ada di standby tanpa alarm gitu. Kalau misalnya teman-teman mau nyalain alarmnya, itu gampang juga teman-teman. Jadi teman-teman tinggal colokin gini nih, terus keluarin lagi, terus masukin lagi, baru kunci. Nah ini dia akan standby di posisi alarm nyala gitu teman-teman. Nah sebelum kita lanjut videonya, gue mau ngasih demo dulu nih, gimana sih caranya kita make ketika misalnya mau off alarm dan mau on alarm gitu kan. Kita yang pertama coba adalah untuk kita pasang tanpa mau alarm nyala gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau alarmnya nggak nyala, ya udah tinggal pasang gitu aja, selesai, nggak ada masalah. Tuh dia akan bunyi sekali, terus nanti nggak akan ada bunyi lagi, untuk indikasi kalau misalnya ya alarmnya nggak akan nyala gitu. Mau digoyang-goyang gimana pun tuh dia alarmnya nggak akan nyala. Nah sekarang kalau misalnya teman-teman mau pasang dengan kondisi alarm menyala nih ya, nah dia tadi akan bunyi. Nah nanti 10 detik kemudian dia akan bunyi untuk menandakan kalau misalnya alarmnya itu dalam kondisi aktif atau standby gitu. Nah dia bunyi kan, sekarang ini alarmnya udah kondisi nyala, dan kita akan tes sekencang apa sih suaranya, dan kita akan mundur dulu ya. Nah sekarang kita akan lanjut bahas soal penggunaan Dislok Kranz ini untuk kesehariannya gitu ya. Jadi kebetulan ini gue udah pakai kurang lebih 1 bulan, dan dalam kesehariannya ya untuk pemakaiannya nggak ada yang aneh sih ya. Jadi dia ini cukup simpel, untuk nguncinya juga kan ya tinggal diselipin ke cakram, terus teman-teman pencet klik gini, ya udah gitu, itu udah bisa ditinggal gitu kan. Dan untuk matiin nyalain alarmnya ya udah, kalau mau alarmnya off tinggal diklik sekali doang. Terus kalau misalnya mau nyalain alarmnya ya udah kayak tadi aja, tinggal masukin, keluarin lagi, masukin lagi, terus dikunci, udah alarm nyala, motor bisa ditinggal gitu loh. Terus juga untuk penggunaan harian ya, karena ini bentuknya walaupun gede tapi ini masih terbilang compact dan enteng juga gitu loh, nggak terlalu berat-berat banget. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari makan gitu kan, atau mau ke kampus, mau ke kuliah, atau ke tempat manapun yang teman-teman perlu untuk ngegembok motornya, ya ini bisa dibawa kemana-mana juga gitu loh. Even untuk di Siester ini ya, bagasi motorsport kan biasanya kecil ya, sangat-sangat minim. Ini tuh masih masuk di bagasi gitu loh. Jadi ini gembok bisa dibawa kemana-mana, dan kalau dibutuhin tinggal dipakai aja. Pun kalau misalnya temen-temen bagasinya lebih kecil lagi ya, itu bisa dimasukin ke dalam tas aja sih gitu. Jadi ya secara desain untuk penggunaan harian ya simple, compact, dan masih enteng gitu loh. Dan bonusnya adalah temen-temen parkir jadi aman gitu loh, karena jangan sampai nih teman-teman parkir gitu kan di tempat yang kebuka, terus nggak dikunci gembok gitu kan, ya nanti teman-teman motornya akan berubah jadi surat keterangan aja. Selanjutnya kita bahas soal kekurangannya kali ya. Nah tadi kan udah dijelasin tuh secara spesifikasi, bahan, fitur-fitur, semua kan cakep-cakep banget ya. Penggunaan hariannya pun simple gitu, bisa dibawa kemana-mana, jadi motor tuh bisa aman. Nah tapi tetap aja namanya produk kan pasti tetap ada kekurangannya gitu ya. Nah kita bahas kekurangannya pertama, yaitu dari harga yang sebenarnya ini relatif sih ya harga tuh. Jadi gue nggak bisa bilang mahal, nggak bisa bilang murah juga gitu.
Oke, jadi si Krenz VP6 ini secara harga sekarang di Indonesia itu 700 ribuan, lagi diskon di Shopee. Nanti gue akan sertain link pembeliannya ya gitu. 700 ribu untuk dislok, ya mungkin teman-teman sebagian akan beranggapan kalau itu lumayan banget gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bandingin dengan harga motornya gitu kan, apa yang udah kita lakuin ke motor, historinya, perawatannya, part-part yang nempel di motor, ya menurut gue 700 ribu itu masih angka yang wajar sih ya teman-teman. Dan yang dipertaruhkan ini adalah ya unit motornya gitu. Jadi menurut gue secara harga iya itu bisa jadi kekurangan, tapi itu kekurangan yang masih bisa dipertimbangkan gitu loh untuk mengamankan si satu unit motornya gitu loh. Jadi itu masih nggak terlalu masalah sih. Terus yang kedua adalah kalau misalnya teman-teman nih motor sport juga, tapi bagasinya lebih kecil dari Yamaha R25 gitu kan, kayak misalnya Ninja Mono gitu kan, yang bagasinya itu kecil banget. Nah itu mungkin akan kesulitan untuk ngebawa si unit disloknya ini, karena kan cukup tebal juga ya. Jadi belum tentu masuk di semua motor sport yang punya bagasi, khususnya yang bagasinya kecil gitu. Tapi ya itu bisa jadi dikompensasikan dengan kayak misalnya teman-teman selalu bisa bawa tas atau disakuin di jaket gitu kan. Balik lagi ke yang tadi gitu loh, kompensasinya adalah ya ini untuk keamanan motor kalau misalnya teman-teman parkir di ruangan yang terbuka gitu loh. Jadi kekurangannya tuh sih cuman dua itu aja ya, harga dan nggak semua motor bisa ngebawa di bagasi gitu ya. Nah selanjutnya mungkin beberapa dari teman-teman akan berpikir, oke, Krenz VP6 ini bagus juga gitu kan, oke juga secara fitur-fiturnya, tapi gue nggak perlu yang terlalu gede gitu, gue butuh yang lebih compact, yang lebih ringan, gue nggak perlu alarmnya gitu. Nah teman-teman nggak perlu bingung juga, karena sebenarnya Krenz juga ngeluarin yang seri lainnya gitu, yang lebih compact, yang lebih ringan. Nah ini adalah seri 06 atau 06 gitu ya. Kita bahas dari spesifikasinya dulu kali ya. Jadi secara bahan dia ini sama-sama dari aluminium seri 3 gitu. Terus untuk pinnya juga 6 mm dan desainnya juga sama-sama anti congkel, dan untuk mekanisme kuncinya pun sama gitu. Masih sistem one push untuk kunci dan dia ada force guide-nya juga. Jadi sama-sama aman dari anti congkel, anti getok dan anti gerinda gitu. Terus bedanya ada di mana? Yang pertama ada di kelengkapannya. Jadi kalau misalnya si seri 06 ini teman-teman tentu akan mendapatkan unitnya juga, sama-sama dapat kunci, dapat 3 juga, dan ada serinya juga. Cuman bedanya adalah di seri 06 ini teman-teman kayak dapat tali untuk ngingetin gitu loh. Jadi kalau misalnya mungkin sering kejadian juga gitu ya, teman-teman kan masang gembok cakram, ternyata pas mau jalan lupa dibuka gitu, kayak yang jeduk gitu kan. Nah itu kan akibatnya ya kalau misalnya pasangnya di belakang oke lah, nggak ada masalah. Cuman kalau pasangnya di depan dan teman-teman mundurin motor, ya itu kan yang kena kan si spakbornya ya. Untuk menghindari itu, dari Krenz tuh ngasih nih, ini ada kayak tali semacam tali pengingatnya gitu. Jadi ini bisa diiketin antara gembok cakram sama misalnya ke stang teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mulai riding gitu ya, udah nyolok kunci ke stop kontak, pas mau megang gas nih kayak oh iya ternyata si gemboknya tuh masih kepasang, karena teman-teman bisa ngelihat talinya ini gitu. Nah untuk di seri VP6 itu kan nggak dapet ya, tapi ini teman-teman bisa beli secara terpisah gitu, aksesoris terpisah, beli di Krenznya harganya sekitar 45 ribuan ya kalau nggak salah gitu. Jadi ini yang jadi pembedanya sih di situ. Untuk seri 06 ini udah termasuk gitu. Terus perbedaan lainnya adalah selain secara ukuran dia itu lebih kecil, lebih compact, dia ini juga punya sudut yang nanti kalau misalnya teman-teman pasang di misalnya skuter-skuter dengan ban atau ring kecil gitu ya, kayak 13 ke bawah, kayak misalnya Frigo atau Vespa, itu kan kadang-kadang antara cakram dan bibir velgnya tuh mepet ya teman-teman. Nah dia ini punya sudut yang nanti ketika teman-teman pasang itu tuh masih bisa dipasang dengan mudah dan nggak ada kontak sama velgnya gitu loh. Jadi dia emang desainnya tuh menyesuaikan sih teman-teman. Jadi yang ini tuh lebih cocok juga untuk dipakai ke skuter-skuter kecil. Terus perbedaan lainnya adalah karena si 06 ini fiturnya lebih sederhana ya, dia ini secara harga juga lebih murah teman-teman. Jadi 06 ini harganya 300 ribuan, itu ada di Shopee juga, nanti gue sertain link pembelian juga. Jadi mungkin untuk teman-teman yang perlu gembok yang lebih sederhana dengan budget yang lebih terjangkau gitu ya, 300 ribuan menurut gue kan masih oke banget ya, masih sangat terjangkau untuk gembok yang punya fitur
segokil ini sih, bahan fiturnya oke banget gitu. Jadi ini mungkin bisa jadi alternatif gitu buat teman-teman. Jadi ya secara kesimpulan ya teman-teman, kalau misalnya bisa kita tarik dari awal soal gembok dari Kranz ini ya, yang untuk VP6 gitu ya, secara bahan dia udah oke banget, finishing oke banget, fiturnya juga menurut gua gokil banget sih ya. Ada alarm, ada bisa connect ke smartphone, terus juga secara anti maling-malingan kuncinya tahan gitu kan, bodinya tahan congkel, dan penggunaannya simple. Ya menurut gue ini untuk ukuran gembok cakram ya, ini sih udah gokil banget sih teman-teman. Terus juga kalau misalnya teman-teman ternyata nggak perlu yang segede gini gitu, perlu yang lebih compact, yang lebih ringan gitu ya, teman-teman bisa pakai yang seri Zero Six gitu. Jadi ini teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Dan si Kranz Dislok ini ya, karena dia pinnya 6 mm, itu juga jadinya bisa universal gitu buat di motor apa aja. Kayak misalnya di Siester bisa masuk, di X-Max masuk, di Frigo masuk, di motor-motor Matic lain kecil-kecil pun masuk juga gitu loh. Jadi universal, teman-teman beli satu gembok ini, misalnya teman-teman ganti motor ya, gemboknya bisa disimpan, dipasang motor lain, ya aman-aman aja gitu kan. Jadi gitu aja teman-teman untuk pembahasan soal dislok dari Kranz ini ya. Jadi pilihannya ada VP6, ada Zero Six, ya teman-teman tinggal sesuaiin aja dengan kebutuhan teman-teman masing-masing gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain lagi, langsung aja tulis di kolom komentar dan nanti kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Thank you teman-teman.